Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kita akan memulai seri baru ya, tutorial Mendeley. Jadi kita akan mulai dengan sedikit refresh lagi apa itu reference management software ya. Kemudian nanti kita akan juga mereview keunggulan Mendeley ya secara singkat. Kemudian kita nanti akan ada beberapa seri video ya sampai kita nanti bisa menghasilkan daftar pustaka dengan Mendeley. Nah, ini adalah kelanjutan seri kita tentang reference management software. Yang sebelumnya kita menggunakan Zotero ya. Jadi reference management software itu adalah aplikasi yang nanti akan membantu kita dalam penelitian, terutama dalam mengorganisasi literatur ya, atau sumber-sumber kutipan yang kita gunakan gitu, sumber-sumber paper ya atau buku yang kita gunakan. Nah, beberapa keuntungan dari reference management software adalah ini akan mempermudah organisasi literatur ya. Jadi kita nanti akan mudah menemukan file PDF kita gitu ya. Kita mudah melakukan pencarian gitu ya berdasarkan kata kunci, berdasarkan judul gitu ya, yang biasanya ini tidak akan terjadi ketika kita hanya menggunakan tidak akan terjadi ketika kita tidak menggunakan reference management software, karena biasanya kita hanya menggunakan pencarian bisa hanya sampai ke nama file gitu ya, yang nama file ini tentu saja sulit kita standarisasi jika kita tanpa menggunakan reference management software. Nah, kita juga akan memiliki database literatur yang kita gunakan. Nah, ini akan sangat berguna dalam penelitian yang kita gunakan. Bisa terus kita gunakan ya, kita misalnya menulis satu paper gitu, kemudian menulis paper lainnya yang masih dalam satu topik gitu ya. Juga membantu sekali terkait penulisan tesis dan disertasi. Nah, tadi mempermudah pencarian literatur ya, tentu saja karena terorganisasi gitu ya. Kemudian kita juga dengan mudah ya memasukkan data literatur ya dari PDF kah, dari database online gitu ya, dari browser langsung kita bisa masukkan ya, kita cari papernya, kita masukkan dalam database literatur kita gitu ya. Dan ini kemudian salah satu unggulan ya, fungsi utamanya adalah nanti kita bisa menggunakan reference management software itu terintegrasi dengan pengolah kata kita ya, misalnya Microsoft Word yang kita gunakan. Nanti kita tinggal mengintegrasikan reference management software yang kita gunakan ke dalam Microsoft Word, kemudian kita akan memanggil ya database literatur kita dan mengkutipnya dalam teks yang atau manuskrip yang kita tulis gitu ya. Nah, kemudian keuntungan yang lainnya adalah kita bisa membuat daftar pustaka ya dengan mudah ya, dan dengan beragam variasi styles ya. Misalnya yang sering digunakan di psikologi adalah APA ya, APA versi 7 gitu ya, atau misalnya ini juga kita bisa dengan mudah mengubah stylenya. Misalnya kita mengirimkan sebuah paper ke jurnal A, yang jurnal A itu menggunakan APA, nah kemudian itu misalnya ditolak ya, kita kirimkan ke jurnal B yang style gaya kutipannya berbeda ya, misalnya menggunakan Chicago. Nah, kita dengan mudah mengubah gaya kutipan ini dengan reference management software. Nah, beberapa aplikasi, banyak sekali aplikasi reference management software ini yang saya ketahui dan pernah saya coba gitu ya. Ada Zotero yang sudah ada tutorialnya ya, kemudian Mendeley yang ini akan segera kita buat dalam seri ini. Ada EndNote ya, Doc.ear ya, BibTeX, Citavi, banyak sekali beragamnya, lebih banyak sekali dari ini. Dan prinsipnya sebenarnya tidak harus menggunakan Zotero, Mendeley atau EndNote ya, silakan menggunakan reference management software apapun gitu ya, itu akan sangat membantu daripada kita tidak menggunakannya gitu ya.
silakan dicari yang cocok apa, tapi yang memang yang saya rekomendasikan adalah Zotero ya, Mendeley dan EndNote yang saya gunakan untuk pengaturan literatur saya. Nah, yang EndNote sama Citavi di sini itu berbayar ya, yang lain itu bisa kita gunakan secara bebas ya, gratis itu. Nah, untuk Mendeley ada beberapa keunggulan juga gitu ya, yang berbeda dengan Zotero. Misalnya dia dalam Mendeley ini nanti kita harus membuat akun dulu, akun di websitenya, tapi keuntungannya adalah kita nanti akan mendapatkan 2 GB cloud ya, yang bisa kita gunakan untuk menyimpan literatur kita di sana gitu ya. Ya, nanti otomatis ini tidak terbatas pada komputer kita atau laptop kita bisa akses literatur kita dimanapun kita berada. Misalnya kita berada di perpustakaan gitu ya, dengan komputer di perpustakaan itu bisa ya tetap mengakses database literatur kita gitu ya. Nah, keunggulan Mendeley juga ya, kita bisa membuat catatan di PDF-nya gitu ya, yang ini tidak ada di Zotero ya. Kita bisa membuat catatan, kita bahkan membuat annotation ya, kita bisa juga buat draft artikelnya di situ gitu ya. Nah, ini sangat mungkin bagi beberapa orang bisa lebih membantu ya, lebih cocok dengan model ini. Nah, silakan nanti dicoba ya. Kemudian menambahkan data literatur tadi, selain sudah saya singgung menggunakan sumber online, bisa juga dengan drag and drop. Sini persis jadi file PDF itu nanti kita klik ya, kita seret, kita letakkan di di Mendeley, langsung dia akan membaca gitu ya. Ini judulnya apa, penulisnya siapa ya, kata kuncinya apa gitu ya, jurnalnya apa, itu akan dia baca gitu ya. Nah, selain itu juga keunggulan lain dengan Mendeley ini adalah kita bisa satu folder itu langsung kita tambahkan ya data literaturnya gitu. Nah, kemudian nanti seri kita kurang lebih akan mengcover ini ya, terkait instalasi gitu ya. Kemudian kita membuat instalasi Mendeley ya, kemudian mengkoneksikannya dengan Microsoft Word, kemudian memasukkan data literatur ya. Ini nanti kita harus punya database literatur ya, kemudian kita akan mengutipnya dalam mengutip database tersebut, mengutip literatur dalam database ke dalam dokumen yang sedang kita tulis gitu ya. Nah, ini yang juga sering disebut cite while you write ya, mengutip live ya ketika menulis gitu ya. Nah, kemudian juga yang utama adalah kita akan membuat daftar pustaka itu. Nah, itu review sekaligus pengenalan sedikit ya terkait Mendeley. Kita jumpa lagi langsung nanti di video selanjutnya terkait instalasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.